Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Azhara Nurherianti dengan NPM 21132010050 dan rekan saya Cindy Mira Sukmawati dengan NPM 211320104. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Lean Software Development atau LSD. Sejarah Lean Software Development. Lean Software Development telah dikembangkan dari filosofi Lean Manufacturing yang berasal dari Toyota Production System setelah diadopsi di dunia bisnis dan sekitarnya. Lean Software Development diperkenalkan dalam buku Tom dan Mary Popendick dengan judul Lean Software Development: An Agile Toolkit, diterbitkan pada tahun 2003 dan pertama kali diadopsi dalam pengembangan perangkat lunak di tahun yang sama. Lean Software Development atau LSD merupakan suatu proses engineering yang digunakan untuk mengembangkan dan menghasilkan suatu software yang berkualitas tinggi, terjamin kehandalannya, resiko kegagalan sedikit. LSD berpedoman pada pemahaman lapangan dan kesesuaian pelaksanaan prinsip Lean pada seluruh proses pengembangan software dengan slogan berpikir besar, bertindak kecil, gagal cepat, belajar cepat. Proses atau tahapan LSD ada 5 step. Yang pertama, tentukan nilai dari perspektif pelanggan dan nilai ekspres dalam hal produk atau layanan tertentu. Yang kedua, memetakan semua langkah nilai tambah dan bukan nilai tambah yang membawa produk atau layanan kepada pelanggan. Yang ketiga, aliran produk, layanan, dan informasi terus-menerus end-to-end melalui proses. Yang keempat, tidak ada yang dilakukan oleh proses upstream sampai pelanggan downstream mengisyaratkan kebutuhan, permintaan aktual menarik produk atau layanan melalui value stream. Yang kelima, penghapusan sampah secara menyeluruh sehingga semua kegiatan menciptakan nilai bagi pelanggan dengan terobosan dan proyek perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada 7 prinsip Lean Software Development. Yang pertama ada eliminate waste atau mengeliminasi ketidakefisienan. Dalam software development, waste adalah sesuatu yang tidak memengaruhi kualitas coding, mengurangi waktu dan usaha dalam menghasilkan coding, atau sesuatu yang tidak memberikan nilai bisnis kepada customer. Dengan kata lain, aktivitas apapun itu tidak pay for itself dalam mengurangi usaha dimanapun di dalam sistem. Toolsnya Seeing Waste, Value Stream Mapping. Selanjutnya ada Amplify Learning atau mengamplifikasi pembelajaran. Untuk para programmer, mengembangkan sebuah sistem yang memberikan nilai bisnis, mereka harus belajar banyak hal. Di antaranya berupa teknikal seperti kelebihan dan kekurangan pada beberapa pendekatan yang akan dilakukan pada remote communication dalam .NET. Contohnya remoting, complex, web service, dan lain-lain. Memahami apa yang pengguna bisnis benar-benar butuhkan dan apa yang pengembang pikirkan untuk kebutuhan pengguna. Lalu ada decide as late as possible atau keputusan selambat mungkin. Gagasan itu adalah menunggu sampai apa yang disebut dengan istilah the last responsible moment untuk membuat sebuah keputusan. Di mana jika tim tidak membuat keputusan, keputusan akan dibuat untuk mereka. Manfaatnya adalah untuk menghindari atau menunda biaya perubahan yang tidak jelas yang dapat terjadi jika belum. Deliver as fast as possible atau mengantarkan secara cepat merupakan hal dasar dari development berulang. Kebutuhan berubah sebagai sebuah presentase dari kebutuhan original yang meningkatkan non-linear sebagai jumlah waktu yang meningkat. Secara umum, proyek dengan waktu 9-12 bulan memiliki kira-kira 25% perubahan kebutuhan, di mana tiap bulannya perubahan kebutuhan dalam rata-rata hanya 1-2%, dan hal ini lebih mudah disetujui. Selanjutnya ada empower the team atau memberdayakan tim, menguatkan tim. Kualitas sebuah tim perangkat lunak atau faktor dari manusia merupakan unsur yang paling penting dalam keberhasilan dalam menghasilkan sebuah software. Build integrity in atau membangun integritas. Membangun integritas terbagi antara integritas persif dan integritas konseptual. Integritas persif adalah pengalaman pelanggan perangkat lunak dalam menggunakan software yang dibuat. Integritas konseptual adalah ukuran seberapa baiknya arsitektur dan komponen sistem yang mengalir bersama-sama mengenai integritas persif. Pengujian dan satuan dan integrasi merupakan bagian utama dari integritas.
Optimize the whole atau optimasi secara keseluruhan, pemikiran sistem sudah ada untuk sementara waktu, tapi respon khas untuk memecahkan masalah adalah untuk memprosesnya menjadi bagian-bagian penyusunnya dan mengoptimalkan setiap bagian individu. Ini adalah suboptimasi yang mengarah ke tragedy of the common. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari LSD. Kelebihannya mengeliminasi ketidakefisienan, membantu mempercepat proses, menghemat sumber daya dan efisiensi, membantu memberikan produk lebih awal, kekuatan tim membantu dalam membuat keputusan antara tim dan memotivasi tim, proyek sangat bergantung pada tim yang saling bekerja sama dan berkomitmen pada proyek, membutuhkan sebuah tim yang kemampuannya saling melengkapi. Kekurangannya, time limit dapat berubah-ubah atau tidak sesuai jadwal jika ada perubahan dan kebutuhan biaya dapat membengkak jika semakin banyak perubahan yang diinginkan, karena kelebihan waktu ditanggung oleh klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cindy Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Mira Sukmawati dengan nomor NPM 21132010046. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Fahira Azhara. Sebelum memutuskan pendekatan LSD, tim harus mempertimbangkan pro dan kontra atau kelebihan dan kekurangan. Keterlibatan tim buy-in dan pemahaman sangat penting untuk sukses. Seluruh tim harus diberi penghargaan dan on-board dengan pendekatan LSD. Akibatnya LSD dapat terbukti menantang untuk skala dibandingkan dengan kerangka kerja tangkas lainnya. Ini dikatakan sebagai besar organisasi yang menggunakan Lean Software Development menentukan bahwa pro lebih besar daripada kontra. Dalam sebagian besar kasus menggunakan LSD, mungkin tim untuk maju dengan percaya diri, merampingkan kemajuan, pengembangan, dan berfokus pada fitur yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Dibutuhkan keberanian untuk memotong atau diprioritaskan kegiatan dan fitur yang melampaui cakupan produk minimum yang layak. Tetapi yakinlah bahwa jika Anda telah mengikuti kerangka LSD, Anda akan segera memiliki kesepakatan untuk meningkatkan MVP Anda setelah peluncuran yang sukses ke pasar. Karakteristik aplikasi. Karakteristik organisasi yang cocok dalam memakai LSD adalah manufaktur, product development, supply chain development, dan back office operation. Karakteristik proyek yang cocok memakai LSD yaitu pembangunan software yang memakan waktu sedikit namun produksinya tinggi, dan proyek yang mementingkan kepuasan customer. Kapan sebaiknya menggunakan LSD? Pemakaian LSD tergantung pada karakteristik organisasi dan proyek yang akan dibangun. Adapun karakteristik organisasi yang cocok dalam memakai LSD adalah manufaktur, product development, supply chain development, dan back office operation. Dan karakteristik proyek yang cocok memakai LSD yaitu pembangunan software yang memakan waktu sedikit namun produktivitas tinggi, dan proyek mementingkan kepuasan customer. Bagaimana cara menerapkan Lean dalam siklus hidup pengembangan praktis lunak? Fase 1. Fase konsep. Lean modern melakukan bisnis dengan persyaratan konkret. Dengan cara ini, pelanggan mengenal produk akhir lebih awal, menghilangkan risiko, mengejar hal-hal yang tidak perlu. 2. Fase persyaratan. Fase ini dapat ditingkatkan dengan bersadar dengan berfokus pada pengurangan limbah dan memaksimalkan nilai melalui identifikasi awal risiko. Hal ini memungkinkan estimasi yang lebih tepat dan membuat lebih mudah untuk menentukan apakah kita mengirimkan tepat waktu. Fase 3. Lean merekomendasikan untuk melakukan yang benar untuk pertama kalinya dengan meningkatkan kualitas membuang limbah. Dengan cara ini, insinyur tidak perlu memperbaiki masalah yang bisa dicegah, yang mengurangi waktu pengujian dan upaya yang diperlukan untuk memperbaiki bug pada tahap pengembangan selanjutnya. Yang keempat, fase pengembangan atau pengkodean. Metodologi lain membantu insinyur dengan mendorong mereka untuk terus meningkatkan pekerjaan mereka dan mengurangi bug dalam kode. Dengan cara ini, Lean memberi ruang bagi tim untuk bekerja lebih efisien bersama tanpa
mengkhawatirkan kesalahan yang dibuat pada tahap pengembangan selanjutnya. Yang kelima, fase pengujian. Pendekatan lain untuk menguji adalah membuat bug segera mungkin. Anda dapat fokus pada pengurangan limbah dan memvalidasi asumsi yang dibuat sebelum memulai pemeriksaan rutin. Yang keenam, fase penyebaran. Prinsip lain mendorong pelanggan untuk terlibat dalam setiap langkah pengembangan untuk memastikan bahwa mereka terdapat fitur paling penting. Dengan cara ini akan lebih mudah bagi insinyur untuk memprioritaskan tugas dan memberikan nilai lebih cepat. Nah, di sini kesimpulannya adalah lain memperjelas apa yang menjadi nilai tambah dan mengurangi hal-hal yang tidak diperlukan pada proses pembuatan aplikasi untuk meningkatkan produktivitas dengan budget yang sangat kecil dan alur kerja dengan jumlah yang sedikit. Memanfaatkan 7 prinsip LSD, yaitu eliminate waste, approve learning, decide as late as possible, deliver as fast as possible, empower the team, build integrity in, see the world. Karakteristik organisasi yang cocok dalam memakai LSD adalah manufaktur, product development, supply chain development, dan back office operation. Dan karakteristik proyek yang cocok memakai LSD yaitu pembangunan software yang memakan waktu sedikit namun produksi tinggi, dan proyek yang mementingkan kepuasan customer. Dalam penerapan lain-lain dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak ada 6 fase, yaitu fase konsep, fase persyaratan, fase desain, fase pengembangan atau pengkodean, fase pengujian, dan fase penyebaran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.